Saat siang begini, di bawah matahari, aku sangat optimis. Penuh dengan harapan bahwa lebih banyak pasien COVID-19 yang sembuh, termasuk aku. Cita-citaku pada malam hari adalah ingin segera menjemur di bawah sinar matahari. Saat mentari mulai tenggelam, muncul rasa kedinginan, kepala sakit, badan greges, dan suara kadang muncul serak. Dalam keadaan tersebut, jelang malam, kesedihan tiba-tiba muncul entah dari mana. Perasaan batin menyayat atau entah apa namanya. Kadang air mata mengalir sendiri, dan aku tidak bisa mengurai menangisi apa. Halo, Anda mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Podcast yang akan membantu kamu menavigasi hidup bersama pandemi COVID-19. Saya Ines Nirmala, dan kita udah dengar kalimat-kalimat tadi yang adalah kutipan dari diari pasien COVID-19, yaitu Lailia Al-Muhsin. Di episode kali ini, kita mau nemenin Mbak Lailia yang sekarang udah kondisinya membaik, sudah sehat dan sudah kembali ke rumah. Dan setiap hari Mbak Lelia ini selama menangani perawatan, selama dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok, menuliskan catatan hariannya di Facebook. Mulai dari teman sesama pasien, tenaga kesehatan, termasuk juga kondisi fisik yang dialami. Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Lailia Al-Muhsin. Halo Mbak Lelia. Ya, halo Mbak Ines. Iya, selamat bergabung di podcast Live in the Time of Corona. Ya, terima kasih. Iya, gimana kondisinya Mbak saat ini? Sedang recovery, udah balik ke rumah kabarnya juga ya Mbak ya, setelah dirawat dari Rumah Sakit Bayangkara Depok. Ya, sekarang saya sudah lebih baik, sudah membaik, tetapi kalau gejala hilang sama sekali belum, karena kan masih pemulihan ya. Saya anosmia atau kehilangan kemampuan indera penciuman pun belum sepenuhnya kembali. Masih mudah lelah, tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Iya, dari hari ke hari kita harapkan juga Mbak Lelia ini makin baik kondisinya ya Mbak ya. Nah, Iya. Mbak, bisa digambarkan atau diceritain gimana sih rutinitas sehari-hari waktu dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok? Ya. Saat saya pertama datang ke rumah sakit, kebetulan saya sendiri, saat itu sebelum masuk mendapatkan kamar kan diperiksa dulu ya, ada ronsen, cek darah, cek jantung. Jadi menunggu sekitar beberapa jam baru dapat kamar. Saat itu kamar saya sendiri, selama beberapa hari sendiri dulu, dan saya cemas saat itu, sangat cemas. Selain itu karena saya sebenarnya sebelumnya sudah punya anxiety disorder ya, semacam gangguan kecemasan. Tetapi sudah lama sembuh, tapi mungkin karena sejak tahu positif COVID itu kecemasan menjadi naik. Nah, di ruang isolasi itu sehari-hari karena saya diinfus, ya hanya berbaring, tetapi saya melakukan banyak membersihkan ruangan ya, karena saya melihat ada debu, ada sampai bekas cairan tumpah begitu. Mungkin karena selama pandemi ini kan mungkin banyak orang ya termasuk saya sering lebih bersih-bersih ya, lihat bekas apa cairan itu takut itu droplet pasien sebelumnya begitu. Jadi saya banyak bersih-bersih saat itu. Dan merasa tidak terhubung dengan manusia secara wajar ya, karena yang masuk ruangan itu ada perawat, petugas gizi, maupun petugas kebersihan, memakai APD lengkap, dengan masker rangkap 3. Jadi seperti interaksi yang tidak normal. Gitu. Mereka masuknya buru-buru. Tetapi saya paham ya ketika mereka buru-buru masuk, karena setiap orang kan memang harus menjaga jarak, apalagi di sana semua pasien COVID ya. Dan mereka yang bertugas kan dalam keadaan yang sehat, yang ketika pulang ada resiko membawa virus ya. Jadi ketika ada yang buru-buru ataupun sangat menjaga jarak, saya wajar itu bisa memahami.
Kemudian pada hari ketiga ya, itu saya pindah kamar, digabung dengan pasien COVID lainnya saat itu. Saat saya masih sendiri maupun bersama dengan pasien lain, saya masih merasakan gejala pusing, keliengan, kedinginan, mudah lelah. Tetapi pada siang hari, pada saat kena matahari ya melalui jendela kaca besar, saya biasanya merasa lebih baik. Jadi makanya ketika malam hari saya ingin selalu cepat matahari terbit gitu. Kalau matahari mau tenggelam, saya selalu berpikir jangan dulu tenggelam. Ya, karena seperti menjadi sendu, sedih begitu. Iya. Dan Iya. ya. Jadi gejala-gejalanya yang dirasain ini ya Mbak, yang badan nggak enak, sakit kepala gitu ya Mbak ya, yang dirasain waktu mengalami Ya. COVID-19 itu ya. Berapa hari sih Mbak Ya. dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Mbak? Ya, saya di rumah sakit selama 11 hari. Tetapi sebelum ke rumah sakit ya, saya swab dulu karena merasakan gejala tidak bisa mencium aroma apapun sedikit pun, dan juga tidak bisa merasakan manis, asam, asin sama sekali. Semua makanan itu rasanya tawar semua. Saat saya bertanya dengan teman-teman, mungkin dokter dan sebagainya, sepertinya kok mengarah ke COVID ya, karena belakangan pasien COVID itu hampir semuanya ya kehilangan kemampuan indera penciuman atau yang disebut dengan anosmia. Nah, sebelum anosmia, saya itu 4 hari sebelumnya, saya 3 hari itu semacam kayak demam, tapi bukan demam tinggi, badan hangat. 3 hari, jadi tidak menyangka kalau saya ada tanda untuk gejala COVID. Makanya hari kelima saya malah ke kantor, dan di kantor itu baru saya merasakan kok nggak mencium bau apapun ya. Tapi saya itu kan belum tahu kalau saya terpapar. Bahkan di kantor saya malah bertemu dengan salah satu teman KBR ya. Saat itu ada janjian. Ya. Ya. Dan setelah mengalami anosmia 3 hari ya, kemudian saya daftar swab, kemudian 2 hari berikutnya baru swab karena jadwalnya itu penuh lewat online. Jam sekian tuh penuh, baru hari Jumatnya. Hari Senin saya merasa anosmia, hari Jumat saya swab, terus 6 hari kemudian baru keluar ternyata positif, dan mencari rumah sakit tidak mudah. Karena Gitu. saat itu ya saya sempat ke Makobrimob penuh, ke Bayangkara yang ini sempat penuh. Kemudian ke rumah sakit UI yang terdekat di sini juga penuh. Kemudian di rumah sakit tempat saya swab, Hermina Depok, saat itu kalau gejala ringan tidak bisa dikarantina di rumah sakit, di rumah. Tetapi saat itu saya tidak merasa kurang baik jika di rumah, karena di sini ada saudara yang punya gangguan paru. Saya khawatir menularkan. Saya mencari tempat karantina. Saat itu di Wisma Atlet juga harus antri begitu. Tapi kemudian akhirnya dapat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob setelah harus nunggu hari berikutnya. Jadi tidak langsung. Ya, jadi emang untuk masuk ke dalam rumah sakit yang sudah ditunjuk untuk perawatan COVID-19 itu juga penuh ya Mbak, rumah sakit Penuh. yang didatangi ya. Ya. Iya, dan tadi Mbak Lilia udah nyeritain tentang gejala-gejala apa aja dan juga sempat ke kantor gitu ya, karena waktu itu belum tahu hasil tes, belum Ya. tahu kondisi sebenarnya. Nah, setelah tes swab dan dinyatakan positif COVID-19. Mungkin salah satu pertanyaan standar yang hampir selalu
muncul ketika ketemu pasien COVID seperti Mbak Lelia itu adalah dari mana bisa terpapar corona. Ini juga sempat ditulis Mbak Lelia di Facebook ya Mbak ya. Nah, Ya, sebenarnya pertanyaan itu berguna atau enggak sih ya buat dilontarkan, mengingat klaster semakin banyak dan lingkaran orang-orang yang kena COVID ini juga makin lama makin dekat. Gimana kalau menurut Mbak Lelia? ya. Menurut saya penting juga ya. Jadi kan tahu tracingnya saya kemana aja begitu. Saat itu sebelum saya mengalami badan anget itu, saya justru tidak kemanapun lebih dari 2 minggu. Memang sebelumnya saya ke kantor ke Jakarta Selatan itu biasanya seminggu sekali. Tapi saat itu lebih dari 2 minggu nggak kemana-mana. Jadi saya yakin bukan karena perjalanan ke kantor ya, tetapi justru di rumah. Saya memang tidak kemana-mana, tetapi ada beberapa saudara yang berkunjung dari jauh. Kebetulan saya tinggal bersama kakak saya dan keluarganya. Ada saudara yang datang tamu. Biasanya kalau ada tamu datang, saya yang paling disiplin untuk mengingatkan cuci tangan dulu di wastafel atau di kamar mandi yang dekat ruang tamu. Nah, itu sudah tidak ingat lagi saudara mana aja atau tamu mana aja, karena kadang memang datang gitu dan memang jaga jarak ya dan pakai masker. Tetapi saya membersihkan wastafel dan kamar mandi saat itu saya ingat tidak pakai. Biasanya saya pakai kalau membersihkan wastafel dan kamar mandi ya, karena itu dipakai orang dari luar. Saat itu saya membersihkan tidak memakai masker. Nah, saya sih curiganya dari situ, karena saya 2 minggu lebih nggak kemana-mana. Ya, ya Dan kecurigaannya dari rumah aja ya dan Mbak ya. dan setelah swab semuanya kan yang positif ada lagi 2 ya. Dan yang satunya itu saudara yang depan persis kamar saya, itu juga dia sempat membersihkan kamar mandi yang juga dipakai buat umum, buat tamu tadi, tapi tidak pakai masker. Dia juga nggak kemana-mana. Dan dia positif. Yang lain kan tidak. 6 anggota keluarga yang lain ya, baik pekerja ini nggak ada yang positif. Jadi Gitu. saya curiga sih karena membersihkan tapi tidak memakai masker. Karena itu riskan ya, kalau orang dari perjalanan jauh, mungkin naik mobil, kebawa di mobil karena AC, terus dropletnya di kamar mandi bisa menyebar. Ketika kita nggak pakai masker, riskan untuk terkena virus. Nah, Mbak Lelia kan kecurigaannya adalah ini dari lingkungan keluarga ya, penularan COVID-19 ini. Terus gimana tuh Mbak, reaksi keluarga pas awal tahu kalau Mbak Lelia terkena COVID-19 dan juga yang positif ada lagi ya anggota keluarga lainnya ya Mbak, itu gimana reaksinya Mbak? Ya, kalau dari keluarga inti pada intinya memberi support ya, memberi support bahwa kebutuhan saya apa aja, karena saya kan harus langsung karantina ya di kamar saja sampai menunggu dapat rumah sakit ya. Bahkan sebelum keluar swab, saya sudah menyiapkan mental ya, sudah bilang ke keluarga juga seperti ada arah ke COVID gitu. Dan ya keluarga membantu kebutuhan apa yang saya mau ke rumah sakit, kebutuhan apa saja, dan yang mencarikan rumah sakit kakak kandung saya. Kalau di luar itu ya, di tetangga atau apa gitu, saya nggak tahu. Tetapi tukang yang bekerja di rumah saya ini, saya sempat mendengar katanya dia, awas loh itu dari rumah yang ada orang COVID-nya gitu. Jadi sempat mungkin mendapat stigma negatif, iya. Iya. Ya. Masih merasakan itu ya Mbak, dilabeli atau diberi stigma negatif walaupun kita sudah lebih atau sekitar 7 bulan kita hidup bersama COVID-19 ini ya Mbak? Iya, itu udah jelas masih ada. Walaupun saya hidup di kota ya,
ini kota perkotaan, artinya bahwa stigma itu ada di mana-mana. Seperti juga dialami oleh kawan saya sekamar, pasien COVID, dia kan sampai memindahkan anaknya ke orang tuanya, jangan sampai tahu, karena teman-temannya itu bisa membuli, dia COVID loh, padahal kan yang kena ibunya, tetapi anak-anaknya diomongin sama teman-temannya kan juga takutnya bisa bikin down gitu, jadi dititipkan begitu. Kalau Sampai perasaan sendiri gimana Mbak ketika mendengar orang-orang ngomongin lah gitu? Kalau saya pribadi, jujur saya tidak takut stigma loh. Makanya saya menulis di media sosial, justru karena saya tidak takut stigma ya. Orang justru harus sadar bahwa ini bukan aib. Siapapun, dari golongan apapun, dari kaya, miskin, tidak melihat status sosial ya, itu semua bisa kena. Dan memang sepertinya butuh waktu ya untuk bisa orang itu paham bahwa ini COVID itu bisa menyerang siapapun dan tak perlu di stigma negatif gitu. Ya, siapapun bisa kena ya Mbak. Ini mau orang tinggal dimanapun, yang namanya virus bisa menjangkit ke orang yang nggak mengenal perbedaan lah ya. Oke, nah walaupun kita sudah 7 bulan bersama COVID-19, kasus juga makin bertambah, klaster juga makin banyak ragamnya, masih ada aja tetap orang yang nggak percaya dengan COVID-19 ini dan juga nggak mau patuh sama protokol kesehatan. Kalau pengalaman Mbak Leili sendiri nih, waktu dirawat, ada nggak sih teman sesama pasien yang awalnya itu nggak percaya dengan adanya COVID, tapi ternyata dia dirawat karena positif COVID? Ada nggak tuh Mbak? Iya, ada. Saya 2 kali sekamar dengan berbeda ya, beda pasien. Salah satu pasien yang bersama saya saat itu, dia menceritakan bahwa dulu dia termasuk yang tidak percaya adanya virus SARS-CoV-2 ini ya. Bahwa COVID ini menurut dia, karena dia baca dari berbagai informasi mungkin di media sosial, bahwa ini katanya konspirasi pemerintah. Makanya dia kemana-mana, ya nongkrong, ke tempat kerja setiap hari, kadang pakai masker, kadang enggak, di tempat AC terus-terus. Karena dia nggak percaya, dia hanya lihat di TV, itu mungkin cuma dibikin berita aja. Karena dia tidak pernah menyaksikan langsung ya pasien COVID. Saat dia mengalami, dan kebetulan dia mendapatkan gejala yang cukup berat ya, karena sesak nafas, untuk tidur miring saja sakit, selama 5 hari dia terkapar, nyaris tidak bisa kamar mandi dan sebagainya karena sakit sekali untuk bernafas. Nah, dari situ dia percaya bahwa COVID itu nyata, bahwa virus corona itu berdampak nyata terhadap tubuh, bisa melemahkan tubuh. Nah, makanya di sana kemudian ketika dia mendapatkan telepon dari keluarga maupun teman-temannya, dia selalu mengingatkan, corona itu nyata loh. Ini dulu saya nggak percaya, sekarang saya percaya. Dia mengatakan bahwa ketika merasakan sesak nafas dan seolah-olah nyaris mati ya, dia bilang mungkin saya pulang dalam keadaan peti jenazah di ambulan, begitu dia. Wah, iya Mbak. Orang yang tadinya nggak percaya setelah kena baru percaya ya Mbak ya. Nah, sekarang kita ngebahas seputar tulisan yang diposting oleh Mbak Leili di Facebook, karena Mbak Leili ini memang menulis banyak hal, mulai dari pengalamannya yang suka bersih-bersih atau interaksi yang nggak normal dengan sesama manusia, ataupun susahnya nyari kamar itu juga ditulis ya Mbak ya di Facebook, dan sampai tadi ke pernyataan yang juga cukup sulit seputar kematian, itu juga Mbak Leili tuliskan di Facebooknya. Dan Mbak Leili ini menulis, apakah menulis di Facebook gitu ya, di sosial media ini jadi semacam terapi gitu, termasuk supaya bisa tetap berpikiran positif gitu. Gimana Mbak? Ya, saya selama di rumah sakit itu kan
memang terus selalu pikir ini bagaimana ya dengan COVID ini, penyelesaiannya bagaimana. Tentu ada rasa cemas. Kalau saya sebenarnya saya cemas kenapa begitu. Misalnya berpikir soal kematian tentu wajar ya, karena walaupun saya muda, saya merasa kuat, saya tidak punya penyakit penyerta begitu. Tetapi kematian sangat mungkin karena beberapa kasus kan awalnya tidak punya gejala, kemudian tiba-tiba saturasi oksigen turun, kemudian meninggal dunia gitu. Ketika saya menuliskan apa pengalaman saya di sana, saya merasa bahwa ini bagian dari pemulihan saya. Saya juga nggak tahu berakhir dengan apakah akan membaik atau tidak, karena kadang saya sudah merasa baik terus tiba-tiba malam kedinginan. Apakah saya akan survive? Perlu menuliskan. Seandainya tidak survive pun sudah punya catatan, sebenarnya begitu. Tetapi saya selalu optimis ya bahwa saya akan survive gitu. Sebenarnya yang menakutkan itu saturasi oksigen ya. Itu kalau turun drastis itu yang menyebabkan seseorang bisa fatal dan meninggal walaupun usianya mungkin muda dan kuat. Gitu. Jadi kalau dibilang bahwa menulis itu bagian dari apa namanya? Untuk menyembuhkan ya, untuk menguatkan diri. Saya kira untuk saya pribadi ya. Ya. Jadi setelah struggling melawan semua kecemasan dan juga melawan pikiran soal kematian, dan sekarang Mbak Leily sudah bisa kembali ke rumah, sudah recovery dari COVID-19, dan setelah 11 hari ya Mbak dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok, ini setelah selesai gitu dirawat di sana, ada prosedurnya nggak sih Mbak, gimana Mbak Leily sudah dinyatakan aman dan sudah boleh pulang ke rumah? Seperti apa Mbak? Ya, jadi pada hari tanggal 25 September itu saya diswab ya, pagi-pagi, kemudian malamnya dinyatakan negatif, kan tidak langsung, karena saya masih merasakan gejala pusing, masih diinfus juga, hanya langsung dipindah sendiri di kamar yang tidak bersama pasien lain, karena saya sudah negatif. Dan diobservasi dulu, dicek parunya, dicek darahnya, kemudian baru 2 hari kemudian boleh dinyatakan pulang, tetapi saya harus menandatangani semacam pernyataan bahwa setelah sampai rumah saya akan menjalani isolasi mandiri sesuai dengan protokol kesehatan yang optimal. Saya bersedia untuk dipantau oleh tim pemantau dari Puskesmas ataupun gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Depok, serta bersedia untuk menjalankan tindak lanjut dari penanganan yang harus dilakukan, termasuk pemeriksaan PCR. Demikian pernyataan dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi ini ada materai. Jadi pada intinya selama 14 hari ini pun saya masih isolasi mandiri dan saya harus bersedia dipantau oleh puskesmas tempat. Seandainya perlu tes lagi, untuk swab lagi pun saya bersedia. Iya Mbak. Itu, ya. Iya Mbak, terakhir nih Mbak, untuk menutup perbincangan kita setelah tadi Mbak Leily banyak banget ngebagi pengalamannya seputar menjadi pasien COVID-19. Mbak Leily sekarang bisa deh kasih 3 siasat utama buat pasien COVID-19 atau mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri supaya bisa tetap optimis dalam berjuang melawan COVID-19. Untuk semuanya ya, teman-teman yang sekarang sedang berjuang melawan COVID-19, saya berharap tetap semangat, tetap menumbuhkan optimis bahwa mampu melewati ini semua, bisa dengan banyak ngobrol dengan teman, jika merasa takut, jangan dipikir sendiri, bisa berbagi, dan sebenarnya nggak perlu khawatir yang berlebihan, karena itu nanti bisa menurunkan imun.
menurut saya itu sih tetap semangat bahwa akan sembuh, akan kembali seperti semula. Dan kalau kita survive setelah melewati ini, kita akan menjadi punya antibodi untuk virus ini ya. Dan seandainya reinfeksi, kita menjadi lebih kuat, yaitu hikmahnya ya. Kalau yang belum terkena kan masih menunggu vaksin, dan vaksin ini belum tahu kapan ya bisa diterapkan. Ya, pasti ada hikmahnya ketika kita terpilih menjadi salah satu yang terkena COVID. Ya, pada intinya tetap semangat dan tetap yakin kalau mampu melewati ini. Itu saja, Mbak. Oke, Mbak Leli, kita doain semoga sehat selalu buat Mbak Leli dan juga sekeluarga yang ada di rumah dan juga pulih 100% dari COVID-19 dan kembali Ya, beraktivitas amin. seperti biasa ya, Mbak ya. Ya, terima kasih Mbak Ines. Semoga juga sehat selalu di sana. Iya, Mbak Leli, terima kasih sudah bergabung di podcast Live in the Time of Corona di episode yang kali ini. Dan Ya, juga terima untuk kasih. yang mendengarkan, kita ucapin terima kasih juga. Dan buat yang punya ide dan masukan, silahkan langsung aja email ke podcast@kbrprime.id, tulis di bagian subjek podcast Corona. Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti kami di Instagram @kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya.